mukanya kenapa sedih begitu? Gimana nggak sedih Kak Silvi? Corona itu masih ada sampai saat ini. Anak-anak itu kasihan sekali. Mereka tidak bisa datang sekolah minggu, mereka tidak bisa bermain, mereka tidak kumpul dengan teman-teman. Aduh, pokoknya semua serba susah deh. Udah, jangan dipikirin, tenang aja. Nggak perlu susah, nggak perlu sedih. Kan kita punya seorang sahabat yang sangat luar biasa. Tahu nggak sahabat itu namanya siapa yang selalu menemani kita, menjaga kita? Namanya Yesus. Oh iya, Yesus. Iya. Benar Kak Silvi. Memang Yesus itu sahabat kita yang baik dan setia. Nah, adik-adik, walaupun corona saat ini masih ada, kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu sedih, tidak perlu susah, karena ada satu sahabat kita yang setia yang selalu menemani kita, yaitu Yesus. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu, Yesus Sahabatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku yang Setia. Saat ini kita mau mulai, kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, kita mau berdoa dengan sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan telah pelihara kami sepanjang minggu yang berlalu. Tuhan, kami saat ini datang kepadamu, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan, kami siap untuk ibadah pada hari ini. Mari Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal sampai selesai. Dan biarlah kuasa Tuhan yang mengurapi kami, memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu, Bapakku datang padamu.
pagi, sore, dan malam hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu Tuhan. atas kebaikan-Mu. Kak Silvi, Kak Silvi pernah lihatnya ada burung yang kecil. Apa ya burung? Apa namanya ya? Burung pipit. Oh iya, burung pipit. Kak Silvi tahu, burung pipit itu dia tidak pernah bekerja loh. Tapi Hmm, tetap Tuhan pelihara. betul sekali. Tapi juga ada bunga bakung. Bunga bakung itu indah dan dia tidak pernah membeli baju atau membuat baju. Tapi warnanya bagus-bagus ya. Ih, keren. Siapa Kak yang Silvi. ciptain? Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi ya. Burung pipit yang kecil dikasih Tuhan, bunga bakung yang indah, Tuhan juga kasih keindahan. Apalagi seperti diri kamu, Tuhan sangat sayang sama adik-adik semua. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan ya semuanya. Ayo bangkit berdiri, jangan ada yang duduk, jangan ada yang tidur-tiduran. Yuk bangkit semua berdiri ya, kita mau nyanyikan lagu ini, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, di
adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, kita menyanyikan satu lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu adalah bimbingan buat kita, tuntunan di dalam kita menjalani hidup ini. Yuk, kita mau sikap dengan hormat, nyanyikan lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Hari ini Ibu memperkenalkan diri Ibu. Ibu namanya Ibu Sucen dari GKK Pusat Pratama. Nah, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Sudah siap? Siap ya. Tema hari ini adalah Allah selalu setia. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang menghadap kehadirat-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati firman kami dan tolong kami untuk mempersiapkan hati dan telinga kami untuk mendengar dengan baik dan dapat menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, coba lihat gambar apa ini? Coba adik-adik yang di rumah, ada yang tahu? Yang tahu angkat tangannya. Wah, Ibu lihat banyak yang udah tahu. Benar, ini gambar padang gurun. Ini adalah padang gurun yang terkenal di dunia. Namanya padang gurun Sahara. Coba, siapa yang mau berlibur di padang gurun? Atau yang mau piknik atau berkemah di padang gurun selama 3 hari 2 malam? Ada yang mau? Wah, ada yang angkat tangannya. Tapi banyak juga yang pada teriak, nggak mau bu, nggak mau bu. Ya, jarang ya yang ada mau berkemah atau jalan-jalan di padang gurun. Karena apa? Cuacanya sangat panas. Selain itu, tidak ada kendaraan, tidak ada pohon-pohon, tidak ada tempat bermain, tidak ada restoran, dan tidak ada mall. Yang ada hanya apa? Pasir. Jadi, ya jarang yang ada mau berkemah atau pergi ke padang gurun ya. Jangankan 3 hari, 1 hari pun kita akan bosan di padang gurun. Begitu juga dengan bangsa Israel. Mereka tentunya sudah sangat bosan dengan padang gurun karena
Dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, mereka pernah tiba di padang gurun Sin. Sekarang mereka tiba lagi di padang gurun. Namanya padang gurun Paran. Padang gurun Paran ini letaknya bersebelahan dengan tanah Kanaan. Wah, mereka sudah hampir tiba di tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak bisa langsung masuk ke tanah Kanaan karena Allah telah berfirman kepada Musa untuk mencari 12 orang pengintai atau 12 orang ini untuk menyelidiki tanah Kanaan terlebih dahulu. Lalu Musa mencari 12 orang ini. Bangsa Israel kan ada 12 suku. Jadi masing-masing suku memberikan satu orang untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah terkumpul 12 orang, maka Musa berpesan kepada 12 orang ini. Musa berkata kepada mereka, "Kalian harus masuk ke tanah Kanaan. Sampai di sana, kalian harus menyelidiki. Lihat orang-orang yang ada di sana itu bagaimana? Apakah besar atau kecil? Apakah kuat atau lemah? Apakah tinggi atau pendek? Lihat juga tanahnya, subur atau tidak. Lihat juga kota-kota yang ada di sana, dikelilingi oleh tembok yang tinggi-tinggi atau tidak." Nah, setelah berkata seperti itu, 12 pengintai ini pergi ke tanah Kanaan. Mereka menyelidiki di tanah Kanaan selama 40 hari. Ya, mereka mengikuti kata-kata Musa, mereka melihat keadaan di tanah Kanaan. Nah, setelah 40 hari, mereka kembali lagi menemui Musa. Mereka berkumpul, bangsa Israel, Harun, Musa berkumpul untuk mendengarkan cerita dari 12 orang pengintai ini. Nah, 10 orang dari 12 orang pengintai ini maju. Mereka berkata seperti ini, "Kami sudah menyelidiki tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu sungguh sangat bagus. Tanahnya subur. Lihat nih, kami membawa setandan pohon anggur, buah delima dan buah ara. Tapi temboknya juga sangat tinggi, kotanya sangat bagus, dan tanahnya juga sangat subur. Tapi orang-orang di sana itu kami lihat badannya tinggi besar seperti raksasa. Mereka kuat-kuat. Kita pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Kita pasti kalah. Lebih baik kita kembali ke tanah Kanaan." Tapi ada 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia maju dan berkata, "Orang-orang yang tinggal di sana kuat, tinggi besar seperti raksasa. Nah, kalian bagaimana? Kalau ketemu dengan orang yang seperti itu, takut atau tidak?" Kalau ibu juga takut. Tapi ada 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka maju. Mereka juga tahu bahwa orang-orang di kanan itu tinggi besar seperti raksasa. Tapi mereka tidak takut. Karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Mereka juga berkata kepada seluruh bangsa Israel, "Jangan takut dengan orang-orang di sana, karena Tuhan menyertai kita. Kita harus masuk ke tanah Kanaan, dan Tuhan akan memberikan tanah Kanaan untuk kita. Jadi kita harus tetap pergi ke sana." Tapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan Yosua dan Kaleb. Mereka marah, bahkan mau membunuh Yosua dan Kaleb. Dan mereka juga berencana untuk mengangkat pemimpin baru untuk kembali ke Mesir. Wah, adik-adik, Musa dan Harun sangat sedih karena bangsa Israel tidak setia kepada Allah, tidak percaya dan kurang beriman. Padahal Allah selama ini tetap menyertai bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Tuhan sedih melihat bangsa Israel seperti itu. Kemudian Tuhan ingin membinasakan semua bangsa Israel. Tapi Musa memohon belas kasihan Tuhan untuk tidak membinasakan bangsa Israel. Tuhan mendengar permohonan Musa dan mengampuni bangsa Israel. Tapi karena mereka tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap menghukum mereka. Hukumannya, orang-orang dewasa bangsa Israel dipaksa putar balik masuk ke padang gurun dan akan hidup di sana dan akan meninggal di sana. Hanya Yosua, Kaleb dan anak orang dewasa bangsa Israel lah yang akan masuk ke tanah Kanaan, dan Tuhan Allah dengan setia akan memimpin umatnya di tanah Kanaan sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Nah, adik-adik,
Allah kita Allah yang setia. Walaupun bangsa Israel marah-marah, berontak, tidak taat, tidak percaya, tidak setia, tapi Allah kita tetap setia, tidak meninggalkan bangsa Israel dan terus memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan selalu menepati janjinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita setia kepada Allah? Apalagi dalam masa pandemi saat sekarang ini, yaitu adanya COVID-19. Kita sebagai anak-anak Tuhan, maukah kita setia? Setia berdoa, setia membaca renungan harian, setia ibadah sekolah minggu online, dan setia mengikut Tuhan dan tetap percaya kepadanya. Nah, sekarang kita mau membuka Alkitab untuk ayat hafalan. Buka Alkitabnya, ayat hafalan hari ini dari Amsal 3 ayat 5a. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 5a. Udah ketemu? Kita baca sama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ibu ulangi, Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, kita dengarkan, teman kamu juga akan membacakan ayat hafalannya. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang setia. Ajar dan tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dengarlah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdiri semuanya. Angkat tangan kanan kalian, taruh di dada. Dan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena kita tidak datang ke gereja, ya, kita kumpulkan uang persembahannya dalam amplop nih, ya. Ada 2, ada masuk amplop atau bisa ditransfer. Nih, di bawah ini nih, lihat nih, ya. Transfer ke rekening ini. Nanti kalau sudah dikumpulkan, kalau kita sudah datang lagi ke gereja, amplop ini dibawa, jangan lupa ya, untuk dikasih ke gereja. Yuk, kita nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan
doa persembahan ini, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini dan untuk persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang menjaga kami. Lindungilah pemerintahan kami, Bapak-bapak pemerintahan yang membangun Indonesia ini. Tuhan yang jaga kesehatannya semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat, setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini, dan terima kasih juga untuk kebaktian pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan kita saat teduh sejenak. Oke, saat teduh selesai. Anak-anak, ibadah kita selesai pada minggu ini. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.